Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini insyaallah kita belajar tafsir Al-Jalalain. Walaupun ini pertemuan yang ketiga, tapi sekarang baru masuk pada materi ya. Kemarin kita baru membicarakan tentang biodata ringkas penyusunnya. Ada 2 orang penulisnya, penyusun kitab tafsir Al-Jalalain. Siapa namanya? Coba Faisal. Siapa nama penulis tafsir Al-Jalalain? Kuat. Cuma dia aja. Siapa? Nah, kalau nama yang terkenal Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Apa hubungan antara 2 penulis ini? Antara Al-Mahalli dengan As-Suyuti. Coba lihat. Antara santri dan syekh ya. Guru dengan santri. Kalau istilah di Indonesia, antara ustadz dengan santri, antara kiai dengan santri. Siapa yang guru di situ? Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang santri Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kapan masa atau pada abad berapa hidupnya sang guru ya, Imam Al-Mahalli? Coba Ciko. Abad ke-8 sampai 9 Hijriah ya. Kapan masa hidup santrinya? Abad ke-9 sampai ke-10. Waktu Imam Al-Mahalli wafat, berapa umur Imam As-Suyuti? Siapa yang tahu? Ingat? 15 tahun. Ya. Kemudian Imam Al-Mahalli itu ada seorang ulama besar yang sangat terkenal yang menjadi gurunya. Nah, berarti nanti menjadi guru dari guru ya bagi Imam As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti punya guru namanya Imam Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli punya guru ulama yang sangat terkenal sampai hari ini. Siapa nama ulamanya itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi seperti itu ya, mata rantai ulama-ulama kita itu kait mengait ya, sampailah kepada kita hari ini.
Dan tafsir beliau ini, tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti ini menjadi kitab tafsir yang dipelajari oleh para santri di seluruh dunia, ya. Para pelajar santri di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ya. Kalau di pesantren, apalagi pesantren salafiyah, bukan salafi ya. Kalau salafi lain nanti. Salafiyah itu ciri khasnya mengkaji kitab-kitab Arab terus, mengkaji kitab-kitab Arab klasik, termasuk lagi, ya, termasuk ini pelajaran fikihnya, membaca kitab-kitab fikih klasik, mulai dari yang paling lama sampai yang masih ya sekitar 2 abad 3 abad yang lalu, ya, termasuklah fikih yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, termasuk fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan pelajaran bahasa, ya, bahasa Arab, misalnya di bidang ilmu nahwu ada matan jurumiyah, ada syarahnya Mukhtasar Jiddan, ada syarahnya lagi Mutammimah, ya. Ada lagi matan Alfiyah Ibnu Malik, ada syarahnya Syarah Ibnu Akhir. Ini bidang bahasa, ya. Ada nanti di bidang-bidang yang lain, kitabnya itu sudah lama-lama dinamakan kitab turos. Itu dipelajari di pondok-pondok pesantren salafiyah, ya. Dan di Indonesia pondok-pondok pesantren salafiyah itu hampir semuanya bermazhab Syafi'i. Di bidang fikih bermazhab Al-Asy'ari, ya, di bidang aqidah, dan juga mengamalkan tasawuf. Itu ciri, ya, namanya pondok pesantren salafiyah. Belakangan ada namanya pondok pesantren salafi. Nah, harus tahu bedanya, ya. Kalau salafi ini tidak bermazhab dan tidak mengakui ilmu tasawuf, tidak mengakui paham ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Terus paham, ya? Jadi kitab tafsir Al-Jalalain ini dipelajari hampir di seluruh pondok pesantren salafiyah. Seperti, ya, kalau di Sumatera pondok pesantren Al-Mustafawiyah, ada pondok pesantren di Candu. Kalau di Jawa nanti ada di Tebuireng, ada di Wonogiri, ya, ya, Sidogiri, ya, ada Sidogiri di Jawa Timur, ya. Ada nanti di Kediri, ya, pondok pesantren ada di Leboyo, ya. Itu semua adalah pondok-pondok pesantren salafiyah yang pelajaran tafsirnya itu tafsir Al-Jalalain. Kenapa tafsir Al-Jalalain? Karena tafsir Al-Jalalain ini tidak terlalu tebal sehingga bisa ditamatkan atau hampir tamat. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 jilid, 1 jilid setebal ini. Sedangkan belajar tafsir itu dari kelas 3 biasanya, atau dari kelas 2 paling cepat, kelas 3 sanawiyah atau kelas 2 sanawiyah, sehingga tidak mungkin bisa khatam kalau buku atau tafsir yang dipelajari tafsir Ibnu Katsir di kelas, ya. Maka kita pun memilih ini, ya. Baik. Kemudian apa lagi yang kalian ingat
yang sudah kita pelajari mengenai biodata penulis. Tadi kan penulisnya dua orang ulama besar ya. Imam Al-Mahalli, dari mana ke mana beliau tulis ya. Imam Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Ada tambahannya Al-Fatihah. Itu ya. Lalu belum selesai ya. Lalu kenapa tak selesai? Beliau pun wafat. Ada tadi santrinya yang sangat cemerlang ya. Jalaluddin As-Sayuti itu termasuklah santrinya yang paling cemerlang. Banyak kitab tulisan atau yang disusun oleh Imam As-Sayuti. Ya. Tafsir yang lain pun ada. Ya. Ada bidang tasawuf, ada bidang usul fikih, ada bidang hadis, banyak ya. Lalu yang ditulis oleh As-Suyuti dari mana ke mana? Surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Maka selesailah 30 juz ya. Itulah sebab dinamakan tafsir Al-Jalalain ya. Itu sudah kita bicarakan ya. Baik, kita sekarang langsung membaca. Jadi sistem kita membaca ya. Yang perlu dijelaskan kita jelaskan, tapi tidak terlalu panjang lebar. Kenapa? Karena target kita ini ditamatkan dalam waktu 3 tahun. Semua bisa kita baca tamat, sehingga santri yang belajar di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Junaid ini selama 6 tahun dari tingkat sanawiyah sampai tingkat aliyah, kita harapkan pernah ikut menamatkan 2 kali khatam. Ya, paham ya? Baik. Kita lihat coba dibaca surat Al-Fatihahnya ya. Surat Al-Fatihahnya di mana letaknya? Di awal. Ya. Di awal ya. Ya, silakan. Coba dibaca, Abi. Ya, terus. Usida mustahikun terus wallahu a'lamun, khabar dia kan. Terus wallahu
Nah, sampai situ ya. Nah, sudah betul itu. Sudah betul itu ya. Ulangi lagi baca. Yang belum tahu artinya kenapa seperti itu jangan malu-malu ya. Dobit itu apa? Kasih harakat. Terutama yang kelas 7 ya. Yang belum menamatkan, belum belajar nahwu sorof ya. Silakan ulangi lagi baca sekali lagi. Sudah betul ini bacanya. Ya. Coba baca Siko yang dibacanya tadi. Khabariyatun ala Allahi bi ya min an li jami'il hamdi li ay ya madu bi ayyak maduhu wal kan makanya dikasih baris kalau ragu ya. Terus wallahu jangan dikokolakan baris, kasih baris. Ini kita baca kitab kuning, bukan baca Al-Quran ya. Alal ma'budi bihak ya, nggak apa-apa ya, karena belum belajar nahwu sorof. Insya Allah nanti kalau udah belajar nggak usah lah tinggi-tinggi kali ya, macam abang-abangnya ini kan baru kurni ya yang potong ya, tambah sorofnya matan bina wal asas dan madal qaiji baru itu ya Faisal kan. Sarah Mukhtasar Jidan aja belum potong tapi sudah lumayan tadi ya. Coba baca Fahri, jangan nanti yang ketiga disuruh membaca tapi salah-salah lagi ya, itu seperti konsep itu ya. Makanya begitu dengan kita ya. Silakan. Khabariyatun. Nah, enggak kamu tidak kasih baris berarti. Itu yang Ustaz tak suka. Sudah yang ketiga. Apa bacaannya? Apa bacaannya tadi, Raja? Kusida. Makanya kalau ada yang baca temannya diperhatikan. Jangan diikutkan ngantuk itu. Udahlah tadi terlambat banget. Kusida bihas sana sudah kasih baris? Aku udah usah bilang dari awal tadi. Terus bimatmu niha. Tadi udah yang kedua di pembahasan tadi sudah diperbaiki tadi, kok masih salah. Terus Malikun yahmaluhu. Aduh. Apa tadi Raja?
Raja. Nah, seraja kenapa dia betul? Karena diperhatikannya, dicatatnya. Sudah kasih apa? Tanda baca apa? Alamun. Bisa? Udah? Baris oleh kaca. Kaji barisnya. Oh, di sana. Baca ulangi. Wallahu bihaqqin. Ya, bertanya itu. Rizki, baca. Macam mana ini? Sudah yang keempat kamu masih salah. Tak akan dengarkan baik-baik. Apa tadi Aikal bacanya? Usida, kasih baris. Rizki, sudah kasih baris. Kok masih salah? Usida. Betul usida. Kenapa kamu baca usida? Membaca. Jangan dimatikan. Bihasana. Alallahi. Jangan dimatikan. Ta'ala. Jangan dimatikan, Ustaz bilang. Kok dimatikan? Apa bacanya? Apa bacanya, Yudi? Dengar kuat-kuat. Baca apa? Rizki. Dibalik, kasih balik. Dimatikannya kan? Kuat dulu apa, Yudi? Baca. Udah kasih balik. Terus. Ulangi. Ulangi. Kenapa alamu? Gimana bacanya tadi pangeran? Alamun bertanwin. Kasih tanwin. Jangan alamu. Bias, baca. Khabariyatun. Alallah. Jangan dimatikan. Alallah. Alallahi. Lijami. Minal au mustahiqun. Terus li'ay yahmaduhu. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di atas itu ada lagi ya. Suratul Fatihati. Ya. Ada situ tulisannya. Surah Al-Fatihah ada tulis. Ada kan? Makkiyatun. Ya.
surah Al-Fatihah. Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Tergolong surat Makkiyah. Ya. Tergolong surat Makkiyah. Terus sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Sab'u apa artinya? 7. Berarti 7 ayat dengan basmalah. In kanat minha. Jika ada ia apa itu? Kembali ke mana itu? Iyanya itu kembali ke mana? Isim kanat ya basmalah. Jika ada ia basmalah itu minha, bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya itu kembali kepada Al-Fatihah. Wassabi'atu siratal ladzina ila akhirih. Dan ayat yang ke-7 adalah ayat siratal ladzina sampai akhir. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sampai akhir namanya ya. Sampai situ dulu, walaupun koma sampai situ dulu ya. Kita ulangi. Coba terjemahkan Pangeran yang sudah Ustaz terjemahkan tadi. Makkiyah tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu diturunkan ketika Nabi belum hijrah, masih di Mekah. Jangan salah paham ya. Bisa saja ada ayatnya itu turun di Mekah atau di sekitar Mekah, tapi tergolong Madaniyah. Nanti ada Madaniyah ya. Apa itu Madaniyah? Madaniyah turunnya setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Jadi ada sedikit apa ya? Penggunaan kalimat tadi ya. Kalau diturunkan di Mekah, belum tentu yang diturunkan di Mekah ayat Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Nabi hijrah. Ya. Misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini diturunkan di Arafah. Arafah itu sekarang sudah dekat sekali dengan Mekah. Nanti ada lagi yang diturunkan di Hudaybiyah namanya. Hudaybiyah itu juga di pinggiran Mekah. Ya. Hudaybiyah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di pinggiran Mekah. Itu pada tahun ke berapa? Tahun ke-6 Hijriah. Berarti sudah hijrah Nabi kita. Kalau begitu, surat Al-Fatihah itu surat apa namanya? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Jadi ukurannya itu bukan soal turun di Mekahnya ya, tapi turun ketika Nabi kita belum hijrah ke Madinah. Itu semua namanya surat-surat Makkiyah. Dan surat-surat Madaniyah itu adalah semua ayat yang diturunkan setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Itu namanya surat-surat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah, walaupun turunnya di sekitar Mekah. Ya, terus ini Makkiyah itu tergolong surat Makkiyah. Terus dari Al-Fatihah. Paham itu sampai situ? Paham itu? 7 ayat beserta dengan basmalah. Berarti Bismillahirrahmanirrahim
Itu ayat keberapa? Ayat pertama. Paham? Jika bismillah itu dikatakan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau begitu, kalau basmalahnya ayat pertama, maka ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham ya sampai situ ya? Terus lanjut lagi, Pangeran baca. Wa illam. Baca. Wa illam. Dan jika tidak ada iya apa tadi? Apa tadi iya itu? Basmalah. Jika basmalah itu tidak minha, tidak daripada, hanya itu kembali ke mana tadi? Tidak termasuk dari Al-Fatihah. Kalau tidak termasuk, berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar ada imam baca Fatihah enggak dibacanya basmalah? Pernah ya. Bisa ada dibaca, bisa tak dibaca, bisa tak dibaca sama sekali ya. Bisa dibacanya pelan, hingga tak kedengaran ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dia kuatkan ya. Pernah ya. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya baca basmalah dengan nyaring ya, dengan jahar ya. Terus kalau basmalah itu tidak bagian dari surat Al-Fatihah, bukan itu ayat yang pertama, tapi ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi sampai akhir. Kalau di Al-Quran, ini kitab tafsir yang kalian lihat itu, siratal ladzina sampai akhir ayat keberapa dia? Ayat ketujuh kan? Ya, betul. Dia tapi ada ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Paham? Ya. Termasuklah Imam Malik bin Anas. Apanya Imam Syafi'i? Gurunya. Ada ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Termasuklah yang berpendapat seperti ini, yang mengatakan basmalah itu ayat pertama surat Al-Fatihah, Imam Asy-Syafi'i. Coba lihat antara guru dengan santri. Gurunya Imam Malik, santrinya Imam Syafi'i. Umur berapa tahun Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik? Masih ingat? Berapa? 16 ya. 15 lebih, masuk 16 tahun. Berapa tahun beliau belajar dengan Imam Malik? 4 tahun. Berarti sampai usia berapa? 20 tahun. Ya. Masuk 20 tahun usianya, dan itu pun karena Imam Malik wafat. Antara guru dengan santrinya berbeda, karena sama-sama mendirikan mazhab tersendiri, mazhab fikih.
Ada mereka permasalahkan itu? Ada mereka permasalahkan itu? Enggak. Ya, enggak ada. Enggak ada dibilang Imam Syafi'i itu pendapat guru saya itu enggak betul itu. Enggak ada. Ya. Enggak ada seperti itu. Itu hebatnya ya. Ulama-ulama besar itu seperti itu. Tapi sekarang ada orang mempermasalahkan itu, iya kan? Ada yang mempermasalahkan itu. Itu tak perlu diangkat-angkat sebetulnya. Ya, yang penting kita paham. Ya. Tapi kita yakin bahwa basmalah itu adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, karena memang ada hadis sahih, ya, ada hadis sahih, dan ini dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, ya. Kalau hadisnya itu bahwa Rasulullah menyuruh sahabat, ya, atau Rasulullah membacanya, kata Abu Hurairah, seperti itulah aku dengarkan, ya, dibaca, ya, bahwa dibaca basmalah itu ketika sholat, ya, dibaca oleh Rasulullah. Tapi nanti ada juga yang meriwayatkan Rasulullah tidak membacanya, mungkin Rasulullah membaca dengan sir, ya. Ini nanti hadis-hadis itu banyak, sehingga ada yang mengambil hadis yang dia dengar Rasulullah membacanya karena dibaca jahat, ada yang dia dengar Rasulullah tidak membacanya karena tidak dengar, sehingga dia katakan tidak baca atau baca sir. Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i dalam mengambil hukum, coba dengarkan ini. Imam Syafi'i dalam berijtihad, kalau ada hadis dua, satu mengatakan pernah didengarnya Rasulullah membacanya ketika sholat, membaca basmalah misalnya, ada hadis yang lain mengatakan tidak dengar, dan dua-dua ini orang jujur, dua-duanya orang jujur. Yang mengatakan dengar orangnya jujur, sahabat kan, sahabat, ya kan, sesahabat nggak percaya gitu ya. Ada yang mengatakan tak dengar. Kira-kira kesimpulan kita dibaca Nabi atau tidak itu? Cobalah buat pakai logika dulu. Ada yang mendengar, ada tak dengar. Kira-kira dibaca Nabi atau tidak itu? Dibaca. Cuma ada yang dengar, ada yang tak dengar. Paham? Mungkin dia entah di sub kelima. Paham? Paham? Kalau ada jamaahnya 500 orang, karena waktu itu kan sahabat udah ramai. Sahabat itu udah ramai. Sebelum wafat ya. Kalau ada 500 orang berjamaah dan itu beberapa sub ke belakang, ada yang sub kelima, ada sub ke, kan nggak pakai mic dulu. Ada pakai mic macam sekarang dulu? Enggak ada. Apa menjerit-jerit Rasulullah itu waktu membacanya? Enggak juga. Walaupun jaharnya itu tidaklah sampai melengking suara itu, iya kan? Ya, sehingga dua-duanya betul. Satu dia dengar, satu tak dengar. Lalu yang mana yang kita ambil? Dibaca atau tidak dibaca? Dibaca. Begitu cara Imam Syafi'i menganalisa hadis itu. Maka beliau tetapkan bahwa basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Nanti ada ulama lain mengambil pernyataan dari sahabat yang mengatakan nggak hanya dibaca Rasulullah ya. Maka beliau menyimpulkan basmalah itu
bukan, ya, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itulah yang dikemukakan oleh siapa ini? Siapa yang nulis ini? Imam Al-Mahalli. Kan surat Al-Fatihah tadi Imam Al-Mahalli kan yang menulisnya kan, tafsirnya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mahalli bahwa ada dua pendapat mengenai basmalah. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah Fatihah itu kalau tidak dibaca basmalah. Karena basmalah itu adalah ayat pertama. Dan pada sholat jahar disunnahkan menjaharkan bacaan basmalah. Sholat apa itu sholat jahar itu? Subuh, maghrib, isya, ada lagi? Sholat Jumat, iya kan? Sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini namanya sholat jahar kan? Nanti ada pula yang katanya Nabi tidak menjaharkan bacaannya. Nabi membaca tapi dengan sir. Maka ada juga ya. Ada juga imam-imam dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pernah dengar itu? Ada ya? Ada pernah macam itu? Dengar? Dia pernah dengar macam itu imam ya? Waktu membaca basmalah pelan ya? Sir namanya dia. Apa itu sir? Sir itu apa? Sir itu hanya terdengar oleh siapa? Oleh orang yang baca. Saya baca kalau tak pakai mic ya. Kalau pakai mic bisa juga itu. Sedengar orang kan. Tidak pakai mic ceritanya ya. Tak pakai mic. Dengar, dengar dia, ya kan? Dengar dari dekat dia. Dengar, apa kita direkam? Dengar ya, itu sudah sir ya. Jadi sir itu terdengar oleh si pembaca saja. Kalau jahar itu orang lain dapat dengar. Ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Dibaca juga, tapi bacaannya sir. Jadi berapa macam mengenai bacaan Fatihah itu, bacaan basmalah ketika dalam Fatihah sholat. Ada membaca dengan jahar pada sholat jahar. Ada membaca dengan sir pada sholat jahar. Ada yang tidak membaca sama sekali. Yang tidak membaca sama sekali itulah dia nih. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Jika basmalah itu tidak ada, iya. Bahasa apanya dia? Bahasa pesantrennya dia. Minha dari bagian surat Al-Fatihah, fasabi'atu maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti dibagi dua ya. Bagi dua ayat yang ketujuh itu ya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu satu ayat itu. Ayat keberapa itu? Ayat keberapa itu? Ayat ke-6. Nah, itu ayat ke-6 ya. Karena dia tidak baca basmalah, ya. Sholli fadlahu sayyidina. Biasanya orang yang seperti ini enggak pakai usul juga tuh, tapi sembola ya. Karena dia bukan bermaksud Syafi'i ya. Yang baca melafalkan niat itu kan mazhab Syafi'i biasanya itu bukan biasanya. Memang dia tidak pengikut Syafi'i itu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jelas ya? Itu orang yang berpaham, mengikuti ulama yang berpaham bahwa basmalah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Baca terus, Pangeran. Wa betul. Ya, ulangi lagi. Mau itu ada apa nih? Kelas 7 nih. Yang kanan kiri gimana? Coba kalian kasih apa tanda bacanya? Kalau Ustaz tidak tegur berarti betul ya. Ulangi. Wa yuqaddaru fi awwaliha. Wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan di awalnya. Ya. Di awal apa itu? Hal itu kembali ke mana? Di awal apa itu? Hal itu kembali ke mana? Tadi sudah ada itu. Makkiyah sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Hanya itu kan? Ya. Ila akhiriha. Ya, minha. Wa illam takun minha. Sekarang wa yuqaddaru fi awwaliha. Apa itu? Fatihah. Dan ditakdirkan. Takdirkan itu apa? Ada di dalam hati, tapi tidak dilafalkan, tidak diucapkan. Itu namanya muqaddarah. Halo, istilah muqaddarah ini ya. Muqaddarah itu artinya ditakdirkan. Muqaddarun. Apa itu muqaddarah? Ada isinya itu di hati, tapi tidak dibaca. Kalau dibaca itu namanya quri'a, dibaca. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca namanya. Apa yang tidak dibaca itu tapi ada di hati? Lafal qulu. Ya, qulu. Ini apa nih? Fi'il apa nih? Fi'il apa nih? Fi'il amar untuk jama. Mufradnya apa? Qul. Qala taqulu qul. Apa qul? Arti qul? Katakanlah. Qulu, katakanlah oleh kamu. Artinya untuk jama ya. Jadi qulu, bacakanlah, katakanlah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ya. Supaya apa? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Liyakuna, supaya ada ma qabla, ya, ayat-ayat yang sebelum iyyaka na'budu. Apa itu iyyaka na'budu?
hanya kepada Engkau kami menyembah. Munasiban lahu, munasiban lahu, sesuai baginya. Jadi ayat-ayat yang sebelumnya itu sesuai dengan iyyaka na'budu, sesuai, munasiban lahu, sesuai baginya, bikauniha min maqulil ibad, dengan keadaannya dari perkataan hamba, dengan perkataannya, dengan keadaannya dari perkataan hamba, dari ucapan hamba. Sekarang saya tanya dulu, tanya kalian, surat Al-Fatiha ini firman Allah atau tidak? Firman Allah. Halo Raja, surat Al-Fatiha ini firman Allah apa tidak? Firman Allah. Sekarang coba baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu, Raja? Hanya kepadamu siapa itu? Allah. Kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu yang berfirman tadi siapa? Allah. Loh, Allah berfirman, tapi kok kalimatnya macam itu? Kan firman Allah tadi kan? Allah, apa kata Allah? Firman Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah. Berarti Allah berfirman, mengatakan kepada dirinya. Iya, macam itu kan dirinya kan? Iya kan? Paham maksudnya itu? Paham Faisal? Iyyaka na'budu, seolah-olah yang menyembah Allah itu siapa? Allah. Kan apa kata Allah kan? Firman Allah kan? Firman Allah kan? Tadi saya tanya, kata si Raja, iya firman Allah di surat Al-Fatihah ini. Allah yang berfirman, tapi kok ada kalimat macam itu? Iyyaka na'budu. Cocok apa enggak tuh? Kalau seperti itu. Kalau kita pahami Allah menyembah Allah, karena yang berfirman ini Allah, cocok apa enggak tuh? Tidak cocok maknanya itu. Kalau gitu bagaimana supaya cocok sesuai? Harus ada muqaddar. Apa tadi muqaddarnya? Qulu, kalian bacakanlah, kalian ucapkanlah. Apa diucapkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diperintahkan kita ini. Hamba-hambaku, qulu, hamba-hambaku, ucapkanlah. Apa yang ucapkan hamba-hamba? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sekarang cocok apa enggak? Maknanya itu, apa? Cocok ya? Cocok ya? Kenapa? Karena yang menyembah itu bukan Allah. Siapa? Hamba. Karena sudah disuruh qulu. Nah, itu maksudnya ya. Sudah paham itu? Ya. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Dan ditakdirkan pada awal surat Al-Fatihah itu ada kalimat qulu. Qulu tidak terucap tapi ada di hati. Ya. Itu namanya muqaddarah. Ya. Kenapa mesti ada ditakdirkan qulu? Supaya cocok makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya tidak dipahami bahwa Allah menyembah Allah, karena sudah diperintahkan hamba membacanya. Sehingga ini hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka, maka cocoklah kalimat ini, karena di awal sudah ada muqaddarah kalimat qulu. Ya.
Baik. Paham? Paham ya? Ada yang tak paham sampai sini? Ada yang tak paham? Dia paham? Hah? Insya Allah ya. Jelas apa yang jawabannya. Yudi paham? Hah? Insya Allah ya. Baik. Kalau paham, Ustaz tanya dulu kalau begitu. Mengenai surat Al-Fatihah. Berapa ayat surat Al-Fatihah? Berapa ayatnya semuanya? Dia 7. Ada berapa pendapat ulama tentang basmalah dalam surat Al-Fatihah? 3. Ya. Kalau keberadaannya itu apakah dia termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak termasuk? Ada berapa pendapat? Keberadaannya. Berapa? Rojilat, keberadaan Al-Fatihah apakah termasuk Fatihah atau tidak? Basmalah, keberadaan basmalah. Ada berapa pendapat? 2 pendapat. Apa itu yang 2? Ya, siapa yang mengatakan bahwa Al-Fatihah dalam surat Fatihah? Apa tadi? Ada yang berpendapat bahwa itu ya, bahwa basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Siapa antara lain yang berpendapat seperti itu? Abu Hurairah itu sahabat, yang ulama yang Ustaz tanya. Imam Syafi'i ya. Terus ada ulama yang mengatakan tidak termasuk basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan seperti itu antara lain? Imam Malik bin Anas ya. Terus dalam fikih Syafi'i, apa hukumnya membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah? Apa hukumnya? Wajib ya. Apakah sah Fatihahnya kalau tidak dibaca basmalah? Tidak ya. Tidak sah ya. Dalam fikih Maliki, apakah sah Fatihahnya kalau tidak dibaca basmalah? Sah. Dia sendiri mengatakan tidak kan? Tidak termasuk bagian dari Fatihah ya. Terus kalau yang mengatakan basmalah tadi tidak bagian dari Al-Fatihah, coba bacakan ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ahmad, apa ayat yang ke-6? Kalau dia katakan basmalah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Mantap ya, ini bisa jadi imam ini ya, udah bisa jadi imam mazhab Maliki ini. ya kan? Ayat ke-7. Ya, bagus. Itulah intinya yang kita baca tadi ya. Terus kalau kita baca Fatihah, harus ada kita takdirkan ada di hati kita sebelum membaca basmalah itu, sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada yang kita takdirkan ada di hati, wujudnya itu di hati tapi tidak dibaca oleh lidah. Apa itu kalimatnya? Apa arti kulu Pak Ali? Kulu apa artinya? Katakanlah ya. Siapa yang disuruh mengatakannya itu? Satu orang atau banyak? Banyak. Tadi ya. Baik ya. Kita teruskan ya. Surat Al-Fatihah ini namanya sebetulnya banyak, tapi di dalam tafsir Al-Jalalain ini tidak dijelaskannya karena tafsir ini kan tafsir yang sangat ringkas ya. Di dalam tafsir yang lain, misalnya di tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan itu nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, siapa yang tahu? Pernah baca mungkin?
surat Asy-Syifa. Apa itu Syifa? Obat, ya, obat, ya. Karena Fatihah ini bisa menjadi obat, ya. Pernah dulu sahabat, ya. Sahabat itu kesal sama satu kampung itu, ya. Sahabat ini kehabisan apa? Kehabisan perbekalan dalam musafir mereka, ya. Mereka singgah di kampung, berharaplah orang kampung itu mau menjawab, ya namanya orang lapar kan, ya kan? Kita kalau lapar lewat di kampung orang, udah duduk-duduk kita di balai-balai orang itu, ada juga kan orang itu sama kita, dan waktunya jamnya udah jam makan, jam 2, dari jam 12 kita nunggu-nunggu sampai jam 2 mudah-mudahan. Karena kalau jalan terus nanti ini perut udah lapar, ya. Lalu itu ada yang kenal kita, itu orang itu kulit kali semua, ya. Kulit, ya. Nggak ada yang menjamu tuh. Ya udah, sahabatnya dalam keadaan apa tadi? Lapar, teruslah melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kepala desa, ya. Kepala desanya itu disengat kala. Tahu kala? Nah, kala jengking itu kalau nyengat itu bisa mati, ya. Kalau nggak cepat diatasi, bisa racunnya itu membunuh, ya. Waduh, ya. Mereka obati nggak bisa. Dulu udah apa nih? Udah macam mau meninggal aja nih. Udah mau pingsan. Kesakitan menjerit-jerit. Ada yang bilang mungkin ada sahabat Nabi itu yang bisa membantu mengobati. Wah, mereka kejar itu. Dikejar itu sahabat. Ya. Ya. Yuk Pak, ceritakan dah. Ringkasnya kami minta kalau ada yang bisa mengobati tolong dari. Ada sahabat bilang, aku bisa katanya. Saya bisa. Ya, tapi ada syaratnya. Ini karena kesal ini. Harus dibayar 100 ekor kambing. Gak apa-apa. Kepala desa kan. Kepala desa itu kan tokoh kan. Itu kaum kerabat dia. Ada anaknya, ada menantunya, ada saudaranya, ada pamannya. Itu yang satu kampung itu kan dia juga itu kan. Gak apa-apa. Sampai saya tahu apa dibaca. Fatihah dibacakannya. Sembuh. Ya, apakah dibacakan ke air usah lupa, ya. Tapi yang jelas Fatihah. Lalu diceritakan kepada Nabi, ya. Aku ada bagian aku katanya. Ya. Apa kata Nabi? Ada untuk saya kambingnya katanya. Itu menunjukkan bahwa boleh mengambil upah dari kalau kita mengobati orang, ya. Ada benar. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini disebut juga namanya surat Asy-Syifa. Surat apa lagi? Surat apa lagi? Ada yang ingat? Ada yang baca? As-Sab'ul Masani. Apa itu? 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca dalam sholat. Rakaat pertama baca, rakaat kedua baca lagi, rakaat ketiga baca lagi, rakaat keempat baca lagi, ya. Diulang-ulang, ya. Kemudian kenapa disebut namanya surat Al-Fatihah? Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang semestinya, seyogianya, kalau kita mau baca Al-Quran jangan langsung. Malam Jumat orang wiridan. Tahu wiridan? Malam Jumat baca Yasin, ya. Baca Yasin untuk dikirim selain kepada Rasulullah, sahabat dan keluarga beliau, juga kepada arwah kaum muslimin dan muslimat, terutama orang tua dari jamaah itu, ya. Orang tua masing-masing. Sebelum baca Yasin, maka diawali membaca apa? Surat Al-Fatihah. Makanya disebut namanya surat pembuka. Kemudian dalam Al-Quran pun diletakkan dia di awal Al-Quran, menjadi surat yang pertama dari awal.
Makanya dinamakan surat Al-Fatihah. Makanya kita pun seperti itu ya. Ya, Fahri. Kita pun kalau baca Al-Quran, setiap kita baca Al-Quran, diawali dengan membaca apa? Doa. Setelah doa apa langsung baca murojaahnya? Tidak. Baca dulu Al-Fatihah. Seperti itu ya. Maka disebut namanya surat Al-Fatihah, pembuka ya. Baik, kita teruskan. Tadi sudah dibaca sedikit tadi ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini basmalah ini kalau kita baca Fatihah tadi takbirnya itu apa tadi? Qulu. Tapi kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik, ya, kita mau baca kitab, ya, kita mau baca kitab, kita mau makan, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan yang baik, kalau tidak diawali dengan basmalah, dia terputus dari berkah. Terputus dari apa? Berkah. Tidak ada berkah. Ya. Kita baca kitab, walaupun baca kitabnya itu nanti sampai selesai bab tuhar, tak ada berkah kalau tidak diawali dengan basmalah. Makan kita langsung makan aja. Ya, makan aja. Enggak ada berkah. Ya. Maka setiap perbuatan yang mulia, yang baik, disunnahkan diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal perbuatan yang baik, basmalah itu ada sebelumnya muqaddar. Ya. Bisa tadi yang tadi, bisa yang tadi ya. Bisa kul, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga yang lain apa ya? Abtadi'u ya, dari bada'a ya, ibtada'a, abtadi'u. Apa artinya? Aku memulai. Gitu ya. Abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Itu apanya ya? Yang muqaddar, tapi tak perlu dibaca. Jangan ditambah pula nanti. Ini Ramadan tuh. Ini kok menambah-nambah ayat Al-Quran. Ya. Ya, dia ya. Jangan pula nanti ditambah langsung. Itu hanya dia apa? Muqaddar. Muqaddar itu apa? Muqaddar itu apa tadi? Dia muqaddar itu adanya di apa? Di hati. Tidak terucap. Jadi hati kita ini udah ada makanan ini ya. Di hati kita abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi setiap perbuatan yang baik mestilah kita awali dengan membaca basmalah. Dan di hati kita, apa tadi di hati? Muqaddarnya itu apa tadi? Saja? Apa tadi? Yang muqaddar itu apa tadi? Apa tadi? Nah, Siko? Kenapa tak diperhatikan saja? Siko kok tahu dia? Karena diperhatikannya. Harus fokus. Ya kan apa aja badan ya, jangan goyang-goyang badan apa tak fokus ya, akhirnya kan nggak tahu. Itu karena sertanya kan, kalau terbiar kan nggak tahu dia. Apa tadi cukup? Abtadi'u hamzah, ba, ta, dal, hamzah. Ya, abtadi'u. Apa tadi tadi? Aku memulai. Apa tadi yang muqaddar kalau kita baca basmalah? Apa tadi? Apa tadi? Dia? Fahri? Rizki? Nah, ya, itu harus ada di hati kita. Jangan asal baca aja, ya.
Jangan asal baca aja kosong ya. Kosong di hati apa tadi? Harus ada di hati. Ya Rob, itu lagi hamba memulai makan ini dengan menyebutkan namamu yang maha pengasih lalu maha penyayang. Wah, itu luar biasa ya. Berkah makanya dia. Berkah makanya. Baik, ini saja ya untuk hari ini. Kita sudah baca tadi sebetulnya sampai alal ma'budi bihaqqin ya. Alal ma'budi bihaqqin, tapi tafsirnya belum ya. Baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu pun belum kita baca tafsirnya dia. Karena di situ ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya, ada ism ya. Belum kita bahas ya. Baik, untuk hari ini sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya kita mendapat ilmu walaupun sedikit-sedikit tapi berkah ya. Dan ini langsung kita amalkan ya. Kita amalkan setiap melakukan yang baik, yang mulia, disunahkan diawali dengan basmalah. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat yang muqaddarah ya. Yang muqaddarah itu apa tadi Rizky? Abtadi'u ya. Sudah catat? Sudah catat apa tadi itu? Sudah catat? Sudah? Abtadi'u. Baik, silakan kita aminkan doa yang dibaca oleh Aufa ya. Amin. 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 Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.